Hari ini kartu Jakarta Pintar dan kartu Indonesia Pintar memang menghebohkan dunia maya, bahkan menimbulkan polemik di tingkat masyarakat. Sejatinya memang dua kartu ini dirancang untuk mendukung proses kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Untuk warga yang memiliki nomor induk kependudukan Jakarta dan bersekolah di Jakarta, mereka bisa memiliki kartu Jakarta Pintar. Sedangkan untuk kartu Jakarta Pintar yang merupakan, atau maksud kami, kartu Indonesia Pintar yang merupakan program nasional, sasarannya adalah seluruh warga negara Indonesia yang tentunya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Namun kini keberadaan kedua kartu tersebut seakan menorehkan kontroversi. Adalah calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengkritik adanya sebuah pergub yang melarang warga DKI Jakarta untuk mencairkan KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Atas kritikan calon gubernur nomor 3 itu, kubu petahana tidak tinggal diam. Dan untuk membahas polemik seputar Kartu Jakarta Pintar dan juga Kartu Indonesia Pintar yang hingga saat ini kabarnya tidak boleh beredar, terdistribusi dan dinikmati oleh warga ibu kota, kami akan membahasnya malam hari ini bersama Bung Ansy Lema, juru bicara tim pemenangan pasangan Ahok dan Jarot. Selamat malam Bung Ansy. Selamat malam Budi. Ya, kemudian ada Bang Jimmy Paat, Ketua Koalisi Pendidikan Indonesia. Selamat anggota Koalisi Pendidikan Indonesia. Selamat malam, selamat datang Bang Jimmy. Selamat malam Mas Budi. Ya, saya akan kita masih menunggu juga anggota tim pemenangan pasangan Anies dan Sandi untuk bisa bergabung bersama kita. Sebelumnya saya akan konfirmasi dulu ke Bung Ansy Lema. Hari ini publik kemudian dikagetkan ini atas komentar Pak Anies Baswedan, calon gubernur DKI Jakarta, yang mengatakan bahwa Kartu Indonesia Pintar yang merupakan salah satu program andalan kampanye dari Presiden Joko Widodo kemudian ditolak masuk ke Jakarta oleh Gubernur Ahok. Apa komentar dan alasannya sebenarnya? Ya, ada beberapa hal yang ingin saya luruskan terlebih dahulu. Yang pertama menyangkut Kartu Indonesia Pintar, dan yang kedua menyangkut Kartu Jakarta Pintar dan relasi antar keduanya. Karena yang berkembang di masyarakat, ada yang mengatakan bahwa gagasan Kartu Jakarta Pintar ini bukan diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo. Padahal kita ketahui bahwa sejak kampanye Pilpres 2014 yang lalu, itu kemana-mana Presiden Joko Widodo senantiasa membawa 3 kartu. Ya. Kartu Indonesia Pintar, ya, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Ya. Dan sebenarnya pada saat tanggal 3 November 2014, itu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ya kemudian mengintrodusir ataupun mendeklarasikan 3 kartu ini. Ya. Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Ya. Pada tanggal 3 November 2014 setelah dilantik. Dan ini merupakan program perdana dari Joko Widodo. Betul. Tetapi sebelum ada Kartu Indonesia Pintar, saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Joko Widodo telah memiliki satu program prioritas atau program unggulan, program strategis yang namanya adalah Kartu Jakarta Sehat. Inti dari Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Pintar, inti dari Kartu Jakarta Pintar ini adalah memberikan donasi ya kepada warga Jakarta yang dinilai tidak mampu secara ekonomis untuk kemudian mereka memiliki akses ya bisa menempuh pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah hingga pada jenjang tingkatan atas. Dan Kartu Jakarta Pintar ini dialokasikan, didistribusikan setiap bulan kepada warga Jakarta yang masuk dalam seleksi ataupun kriteria ini. Nah, bagaimana relasi antara Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Indonesia Pintar yang dikatakan? Sebenarnya Pak Ahok itu tidak anti ataupun melarang beredarnya Kartu Indonesia Pintar di DKI Jakarta. Kan sudah disurati oleh Menteri Anies ya, Pak Ahok. Sebenarnya dasar pemikirannya adalah Pak Ahok ingin menghindari ya penerima ganda, penerimaan yang sifatnya double. Karena apa? Karena substansi dari Kartu Indonesia Pintar itu sebenarnya sama dengan Kartu Jakarta Pintar. Orang Kartu Indonesia Pintar ini dibuat oleh Presiden Joko Widodo yang sebenarnya dikembangkan dari konsep Kartu Jakarta Pintar yang dilakukan, diimplementasikan oleh Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama pada saat menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Konsep inilah yang kemudian dibawa pada level nasional ketika Presiden Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, Pak Ahok menyadari bahwa Kartu Indonesia Pintar ya itu dananya bersumber dari APBN. Dan spirit APBN itu adalah keberpihakan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu mestinya ya perspektif ya yang dikembangkan itu tidak hanya melulu pada Jakarta atau Jawa, tetapi kepada bagaimana juga memperhatikan daerah-daerah lain yang membutuhkan. Maksud Anda Jakarta seperti itu? Jakarta itu memiliki anggaran yang cukup besar. Kalau bicara APBD, sumber APBD itu yang dasar itu adalah PAD. Pendapatan asli daerah. Dan DKI Jakarta setiap tahun memiliki anggaran lebih dari 70 T
untuk membiayai berbagai program pembangunannya termasuk pendidikan. Intinya Menurut Jakarta merasa Basuki Cahayapurnama, Jakarta merasa cukup. Karena merasa cukup, kemudian ya sebaiknya Kartu Indonesia Pintar ini didistribusikan, dialokasikan kepada daerah-daerah lain yang lebih membutuhkan. Misalnya kawasan Indonesia Timur yang memang memiliki kebutuhan yang lebih dalam aspek pendidikan. Ya. Dan Basuki Cahayapurnama ini bukan hanya katakanlah ya mengatakan bahwa tidak perlu Kartu Indonesia Pintar di DKI Jakarta, tetapi dana alokasi umum, dana alokasi khusus yang sebenarnya dialokasikan untuk DKI Jakarta ini juga ditolak oleh Pak Ahok karena merasa bahwa Jakarta cukup. Baik, Ya. Bung Ansyi, kalau ketika gubernurnya merasa Jakarta cukup, kemudian warga Jakarta sudah memiliki hak dari Kartu Jakarta Pintar yang dialokasikan dari APBD DKI Jakarta itu, bukannya ketika Gubernur Ahok menolak ada tambahan hak lain sebagai warga negara Indonesia, ini para murid-murid atau para pelajar yang kemudian masih warga negara Indonesia ini kan, terutama meskipun dia warga Jakarta, dia kan juga berhak untuk menerima Kartu Indonesia Pintar. Itukah, hingga hari ini, apakah itu memang tidak itu merupakan cara atau bagaimana Gubernur Ahok memutus hak anak-anak itu sebenarnya? Gubernur Ahok itu berpikir ala negarawan. Yang dia pikirkan tidak saja kemajuan warga Jakarta, ya, tetapi juga kalau bicara APBN, yang dia pedulikan itu adalah warga Indonesia dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya. Apa yang kurang dari sisi anggaran di DKI Jakarta ini? Bagaimana dengan hak? Anggaran sudah cukup. Hari ini ada sekitar 600.000 siswa-siswi penduduk Jakarta yang bisa menikmati Kartu Jakarta Pintar ini. Dan pemerintah DKI Jakarta menganggarkan lebih dari 1,5 triliun setiap tahun untuk dialokasikan untuk program ini. Karena itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini bagian dari keberpihakan dia, bagian dari kepedulian dia sebagai Gubernur Jakarta terhadap anak-anak Indonesia yang lain. Bukan cuma berpikir dalam konteks DKI Jakarta. Meskipun mengurangi hak anak Jakarta yang tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dikurangi. Oke. Kalau Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Pintar itu dialokasikan setiap bulan, ya, dalam bentuk auto debit. Sementara Kartu Indonesia Pintar itu dialokasikan per semester. Bahkan hari ini Pak Ahok itu sudah mulai mengembangkan, bukan saja memberikan KJP bagi siswa SD, SMP, SMA, dan SMK, bahkan sudah dikembangkan ya dalam bentuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan, KJMU. Ada baru lagi nih. Ada baru lagi, jadi bagi para penerima KJP yang berprestasi, mereka itu mendapatkan setahun 18 juta rupiah, ya, untuk bisa bersekolah melanjutkan pendidikan. Jadi dia itu di kurang 26 perguruan tinggi negeri yang tersebar di Indonesia. Kurang lebih itu alasan kemudian Gubernur Ahok menolak KIP masuk ke Jakarta karena untuk memang merasa cukup. menghindari tumpang tindih penerimaan, jadi pendobelan. Nah ini jangan sampai tidak tepat sasaran. Oke, Bang Jimmy, Anda melihat bahwa memang jika KIP kemudian dimasukkan atau didistribusikan atau diberikan kepada warga Jakarta yang berhak menerima, itu akan tumpang tindih sebenarnya? Seperti apa kacamata? Ya jelas kelihatan dong. Saya pikir kalau ada satu keluarga sudah dapat KJP kemudian ditambahlah KIP, ya double, sederhana logis double itu. Dua kali saya pikir. Kan asumsinya saya tidak tahu. Asumsinya Pak Anies itu kasih 2, mungkin bisa jadi asumsinya dia menganggap kurang. Asumsinya, ya. Kalau asumsinya benar, ya artinya Pak Anies benar kalau itu kurang. Tapi kalau betul begitu, saya memperkirakan kalau tadi saya tidak tahu kira-kira berapa T untuk pendidikan di Jakarta. Alokasi sekitar berapa? 3T atau 20% dari APBD kayaknya sepertinya ya. Sama 20% dari 60, jadi cukup banyak. Nah, saya pikir kalau asumsinya Pak Anies seperti itu, perkiraan saya memang bisa ditambah oleh DKI sendiri. Jadi menurut Anda memang tidak perlu lagi ada double buat saya seperti tidak itu? perlu. Kalau DKI Jakarta sih uangnya banyak. Meskipun biaya hidup dan tingkat atau biaya hidupnya di Jakarta juga jauh lebih tinggi dibanding daerah lain. Iya, kan tadi saya asumsikan, sama-sama asumsi kan. Pak Anies asumsinya begitu, kurang. Kalau asumsinya kurang, saya bilang kalau kurang ya tinggal ditambahkan sama DKI sesederhana itu, saya pikir. Jadi saya pikir kalau saya melihat KJP atau KIP, saya pikir tidak berhenti di situ. Kan asumsinya ini atau tujuannya ya, tujuan KJP dan KIP ini kan agar masyarakat miskin memperoleh akses ke pendidikan. Akses ke pendidikan. Oke. Tapi menurut saya
tidak cukup akses ke pendidikan, tidak cukup gitu, tidak cukup. Harus lebih begini maksudnya tidak cukup. Kalau dilihat data misalnya dari anak umur sekolah 10 tahun sampai tingkat SMA di Jakarta atau mungkin di beberapa daerah lain itu cuma 50%. Lihat jumlah SD misalnya, saya nggak data yang paling baru ya, data misalnya jumlah murid di Jakarta 2014-an ya mungkin nambah sedikit 825. Dan masih banyak yang belum kemudian bisa di mengakses SMP-nya pendidikan. 345, SMA-nya kemudian 340. Itu kurang terus. Ya. Itu kosong, jadi hanya setengah 50%. Nah itu yang harus dilihat 50% itu apakah karena persoalan aksesnya karena kurang duit atau persoalan lain. Nah itu yang saya maksud tidak cukup dengan akses diberi dengan uang. Orang miskin itu tidak cukup diberi uang. Harus lebih dari itu. Nah Pak Anies tidak melihat seperti itu. Pak Anies memperlihatkan ya tambah aja uang, tambah uang. Saya pikir tidak cukup itu. Tapi untuk pencerahan publik juga nih Bang Jimmy, sebenarnya apa sih yang membedakan antara sistem distribusi, sistem bantuan sosial dari Kartu Indonesia Pintar dengan Kartu Jakarta Pintar? Tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Anda masih bersama kami dan di meja kita yang hangat ini sudah kedatangan tamu satu lagi, ada Bang Andre Rosiade, tim pemenangan dari Anies dan Sandi. Selamat malam Bang Andre, terima kasih sudah bergabung sama kita. Tapi sebelum saya akan bertanya kepada Bang Andre mengenai sesuatu yang hari ini menjadi polemik yang cukup besar mengenai ketika Pak Anies mengatakan Pak Ahok menolak KIP masuk ke ibu kota. Saya akan ke Bang Jimmy dulu. Bang Jimmy, untuk pencerahan kepada publik, mungkin banyak sekali publik yang sering mendengar Kartu Jakarta Pintar, Kartu Indonesia Pintar, tapi belum tahu sebenarnya esensi perbedaan distribusi bantuan sosial dan jenisnya seperti apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan kepada publik, Bang. Prinsipnya, saya kira prinsipnya tadi sama-sama hanya untuk, bukan hanya ya, prinsipnya agar anak rakyat, masyarakat miskin itu punya akses. Kedua-duanya sama ya, kedua-duanya sama. Tapi kalau dilihat dari KJP, sederhananya lihat dananya aja lebih besar. Seperti itu. Lagi-lagi mungkin asumsi. Dana yang diterima oleh pelajar itu? Ya KJP kan lebih besar ya. Itu satu. Kalau misalnya disuruh pilih juga, kalau suruh milih ya KIP sama KJP, tetap masyarakat Jakarta akan milih KJP karena lebih besar. Gitu. Nah prinsipnya itu sama untuk akses tadi. Kemudian itu buat saya poin. Itu tentu itu sangat baik buat saya tadi itu ya, harus punya akses ke masyarakat. Nah, lagi-lagi tapi terus saya bilang asumsinya hitungannya tepat. Ya mungkin masih kecil, harapan orang mungkin akan selalu menambah ya, kalau misalnya 100.000 per bulan, KJP kalau tidak untuk SD 100.000 sebulan. Dan menarik kalau untuk mahasiswa unggulan itu di Jakarta itu 1 juta, 1 juta serapat kalau tidak, atau 1 juta. 18 juta setahun. Ya setahun ya, kalau per bulannya disuruh, kalau kemudian Pak Ahok kemudian meminta warganya untuk memilih KJP atau KIP, pasti kan mungkin memilih KJP karena angkanya lebih besar. Nanti kita akan tampilkan perbedaan signifikannya. Tapi apakah, sekali lagi pertanyaan yang sama seperti saya tanyakan ke Bung Ansy, apakah ini tidak mengurangi hak mereka sebenarnya? Kan mereka juga warga negara Indonesia yang kemudian oleh undang-undang berhak menerima bantuan sosial pendidikan berupa KIP juga dan ditambah KJP. Ini kan seperti ya blessing in disguise aja gitu Bang. Ya boleh. Secara substansi seperti apa menurut Anda? Saya tidak melihat itu sebagai melanggar hak, kalau saya tidak melihat seperti itu ya, dengan sangat menyesal dan melihat ini hanya mungkin saya pikir kalau memang maksudnya begini ya, kalau di Jakarta sampai bisa dapat 2 begitu, taruhlah dengan jumlahnya kira-kira berapa lah, taruhlah biasanya di daerah lain mungkin hanya Rp200.000, kemudian di Jakarta Rp500.000. Boleh aja orang beralasan kehidupan di Jakarta lebih tinggi dan sebagainya, tapi dia mendapat lebih besar. Saya pikir itu bisa kita lihat kurang tepat, kalau tidak mau katakan kurang adil. Ya, saya pikir kalau mau dapat 2 ya semua tempat Indonesia dari ujung ke ujung dapat 2 dong. Maksudnya setiap daerah itu bikin lagi seperti kartu pintar, misalnya kartu pintar Flores atau apa segala di sana, kartu pintar Manado, dapat 2 kemudian dapat itu baru. Kalau tujuannya ke sana ya nggak ada masalah. Tapi kalau cuma satu sananya ke Jakarta, ini privilege, masa dikasih keistimewaan Jakarta. Nah saya pikir sebagai pemimpin dari kacamata saya,
dia harus menentukan dong. Jadi Ya. keadilan ditentukan oleh... Saya melihatnya dari kacamata itu. Saya akan kembali ke Bang Andre, ini hal yang sangat prinsipil ketika Pak Anies kemudian mengungkapkan bahwa ini mungkin publik juga banyak yang belum tahu sebelum akhirnya Pak Anies kemudian memberitahu pada hari ini gitu Bang. Ketika Pak Ahok kemudian menolak masuk ke KIP untuk didistribusikan ke warga di Jakarta. Apa yang kemudian melandasi, kemudian tiba-tiba Pak Anies berujar seperti ini? Oh baik, saya sedikit cerita karena Mas Ansih tadi cerita sedikit soal kartu Jakarta Pintar ya. Pak Jokowi itu waktu meluncurkan kartu Jakarta Pintar itu, saya masih ingat itu. Beliau ke kantor lalu bicara dengan kepala dinasnya waktu itu. Ternyata terlihat kepala dinasnya kurang mensupport beliau. Lalu besok pagi Ketua Gerindra DKI Jakarta Bang Taufik diminta datang oleh Pak Jokowi dan beliau Pak Jokowi berdiskusi dengan Ketua DPD Gerindra DKI untuk membicarakan bagaimana caranya merealisasikan kartu Jakarta Pintar itu. Karena waktu itu Pak Jokowi ini adalah gubernur yang dicalonkan oleh Partai Gerindra waktu itu. Ya. Sehingga untuk mengamankan, membantu memuluskan program-program kegiatan Pemprov DKI saat itu, beliau selalu berkoordinasi dengan Partai Gerindra DKI. Lalu Bang Taufik mengasihkan berbagai usul, lalu berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan saat itu. Alhamdulillah meluncurlah kartu Jakarta Pintar. Itu sejarahnya. Jadi ada kontribusi Gerindra, Oh Anda iya, mau tentu. sebut itu ya? Kita tentu harus memahami sejarah. Baik. Lalu yang kedua, pernyataan Mas Anies soal hari Sabtu kemarin ya, bahwa Pak Ahok menolak ya kartu Indonesia Pintar diterima di DKI Jakarta. Saya ingin bicara sedikit bahwa ini soal azas keadilan ya. Jadi DKI ya, masyarakat DKI itu membayar pajak yang disetorkan masuk ke APBN pemerintah pusat. Nah, kartu Indonesia Pintar ini bagian dari cara pemerintah pusat untuk memberikan hak pembayar pajak itu, yang pembayar pajak yang dilakukan DKI dikembalikan haknya kepada masyarakat DKI. Nah, itu tidak ditolak oleh pemerintah, otomatis masyarakat DKI tidak menikmati pajak yang mereka bayarkan. Satu ya. Jadi ini soal azas keadilan. Yang kedua adalah ini realita yang harus kita hadapi, bahwa kartu Jakarta Pintar itu tidak bisa memenuhi ekspektasi kebutuhan masyarakat DKI, khususnya madrasah. Ya, ini fakta. Ya, laporan DPRD DKI bahwa kartu Jakarta Pintar itu belum memenuhi kebutuhan pelajar yang ada di madrasah. Secara nominal atau Iya. secara akses? Secara akses, nominal dan segalanya. Jadi akses mereka yang masih di madrasah itu masih kurang diperhatikan oleh pemerintah provinsi. Ya, ini fakta loh. Saya bicara. Maksudnya tidak dibagikan kartu atau tidak mendapatkan bantuan Ada sosialnya? yang terbagi kartu, ada yang belum. Jadi belum maksimal. Oke. Jadi perhatiannya berbeda antara SD negeri dengan yang ada Maksud di madrasah. Anda mau menyebut Gubernur Ahok melakukan diskriminasi? Enggak, saya nggak menyebutkan diskriminasi. Saya bilang faktanya bahwa kartu Jakarta Pintar itu belum terdistribusi, khususnya untuk madrasah. Sehingga Mas Anies sebagai Menteri Pendidikan saat itu yang memahami kondisi secara lebih komprehensif ya, tentu memerhatikan bahwa ini ada hak dan coba membantu pemerintah DKI Jakarta agar seluruh pelajar yang ada di DKI ya, yang tidak mampu membutuhkan bisa terbantu. Jadi ini kembali ke azas keadilan. Satu lagi informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat DKI. Ya, dana DKI ini tidak pernah udah 9 tahun tidak pernah mendapatkan DAU, dana alokasi umum. DKI hanya mendapatkan DAK dari pemerintah pusat sekitar 130 miliar something lah yang dipergunakan untuk sertifikasi guru. Jadi inilah pemerintah DKI. Dan itu untuk pendidikan, sertifikasi guru kan Bang? Jadi intinya ini soal azas berkeadilan. Kita tidak perlu berpolemik soal KJP dan KIP. Mas Anies sebagai Menteri Pendidikan memahami program dari Pak Jokowi. Baik beliau sebagai Gubernur DKI saat itu maupun sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena Mas Anies dari awal pendaftaran sampai memenangkan Presiden Jokowi berkampanye keliling Indonesia, beliau mendampingi hari-hari sehingga tahu program dan mimpi besar Pak Jokowi di mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Bang Andre, kalau Anda beberapa kali meng-highlight azas keadilan ini yang diperjuangkan oleh Pak Anies Baswedan, bukankah
tadi sudah dikonfirmasi oleh tim pemenangan Ahok Jarot, memang kalau orang menerima 2 kartu yang kemudian ya ini dianggapnya berlebih, ini bukannya malah tidak adil atau tidak fair untuk daerah lain yang memiliki hanya 1 misalnya. Dari awal tadi. Pemerintah Pak Jokowi, pemerintah pusat sudah memetakan kebutuhan nasional. Anggaran negara, APBN sudah disiapkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan itu. Ini soal keadilan bagi masyarakat DKI. Dan faktanya ya penerima KJP ini masih merasakan kekurangan. Karena apa? Biaya hidup di DKI berbeda dengan biaya hidup di provinsi lain. Selain substansi yang tadi Anda bicarakan, keadilan, kemudian masalah teknis lainnya, apakah juga ini secara administrasi gitu Bang? Apakah secara ketatanegaraan, administrasi bernegara lah, ada yang salah dengan kebijakan Pak Ahok ini, dengan melakukan pergub dan menolak KIP ini? Ya, Secara, saya tidak secara ingin mensalahkan. bernegara ya? Hanya menyayangkan. Ada hak warga DKI ya yang masih membutuhkan ditolak oleh Pak Gubernur yang mungkin Pak Gubernurnya merasa bisa memenuhi, tapi faktanya masyarakat DKI masih membutuhkan. Makanya sekali lagi inilah fungsi Mas Anies dan Bang Sandi maju di DKI untuk memajukan kotanya, maju kotanya, bahagia warganya. Jadi lagi-lagi lebih ke substansi, keadilan bagi semua, terutama masyarakat Jakarta yang ternyata banyak yang belum juga menerima dan menikmati. Meskipun 2 juga nggak apa-apa ya Bang ya, dapat KJP juga, KIP juga, itu tetap adil untuk masyarakat Jakarta dan adil juga untuk bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang lain. Masyarakat DKI yang membutuhkan. Tidak ada kata berlebih untuk orang yang membutuhkan. Betul. Bang Ansyi, silakan dijawab. Ini banyak sekali kritiknya nih. Kemudian tidak mempengaruhi atau tidak mempedulikan asas keadilan, kemudian ekspektasi KJP meleset, distribusi tidak baik, dan Gerindra juga ternyata berkontribusi banyak untuk bisa menggolkan KJP ini di awal ternyata. Oh iya, Pak Ahok itu adalah kader Gerindra, tetapi Pak Ahok kemudian keluar dari Gerindra karena pada saat itu Gerindra mendukung pilkada melalui DPRD. Jadi ada alasan prinsipil Pak Ahok itu keluar dari Gerindra. Ya kira-kira seperti itu. Pak Ahok mau pilkada itu tetap dilakukan melalui pemilihan secara langsung. Jadi itu perlu dicatat juga kenapa Pak Ahok keluar dari Gerindra. Kita kembali ke KJP. Yang kedua soal alokasi dana ataupun anggaran APBN harus memenuhi prinsip keadilan. Apa itu keadilan? Keadilan itu versinya banyak. Robert Nozick bicara lain, John Rawls bicara lain. Robert Nozick bicara keadilan yang disebut adil. Kalau seandainya kita mulai dari garis start yang sama. Jadi semuanya setara. Ya. Tetapi yang namanya John Rawls bicara keadilan, kita tidak mungkin memulai dari garis start yang sama. Karena kondisinya yang berbeda. Kalau Budi, ya, orang tuanya mampu, hidup di Jakarta, sementara saya yang berasal dari Flores, orang tua saya petani dan tidak mampu, tidak bisa mendapatkan alokasi anggaran versi Robert Nozick seperti ini. Karena itu dalam prinsip fairness, ini soal filsafat keadilan, ya, perlu ada keberpihakan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Kita tidak bisa lomba lari dari garis start yang sama, disuruh berlari, ya, orang yang miskin, papa, ya, yang susah, berlari dengan anak yang dari pagi sampai malamnya segala sesuatu sudah dipenuhi. Karena itu, kalau kita ilustrasikan ini dalam konteks DKI Jakarta, Jakarta ini tidak punya masalah dengan anggaran. Ya, sementara daerah-daerah lain di pelosok Indonesia kawasan timur, hari ini kita masih menyaksikan bahwa mereka membutuhkan anggaran untuk pendidikan. Karena itu kemudian, karena spirit negarawan seorang Basuki Cahayapurnama, dia sadar betul bahwa dana dengan dana, dengan mengalokasikan 21% dari APBD setiap tahun, ini sudah cukup untuk membangun pendidikan di DKI Jakarta. Sebaiknya dana ini dipakai untuk saudara-saudara Basuki Cahayapurnama di mana? Di Flores, di mana? Di Maluku Utara, di mana? Di Papua, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada subsidi silang seperti itu? Ada subsidi silang. Tapi kalau seandainya kita berpikir dari sisi pembayaran pajak, mestinya semua dana yang paling banyak diterima itu adalah warga Jakarta. Karena apa? Karena warga Jakarta adalah pembayar pajak paling besar. Kalau kita bicara KJP, Bu Ansyi, tadi Anda mengatakan bahwa Pak Ahok sudah memperhatikan asas keadilan dan Jakarta sudah sangat cukup. Kalau kita lihat kriteria apa sih yang kemudian membuat seorang pelajar, anak sekolah yang tinggal di ibu kota Jakarta menerima KJP?
KJP ini semata-mata ya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sekolah, kebutuhan pendidikan. Untuk orang tidak mampu. Untuk orang tidak mampu, tidak boleh di luar itu. Kalau orang tidak mampu kemudian dapat tambahan dari KIP berupa uang tunai misalnya. Kalau KJP kan tidak berupa uang tunai, berupa bantuan sosial tapi bisa harus berupa barang kan atau fasilitas. KIP ini kan berupa uang. Ya. Ini bukannya semakin membantu Yang warga tidak Jakarta dijelaskan oleh Mas Anies adalah KIP itu disebutkan didapat 750.000. Ya, masyarakat kemudian berpikir seolah-olah 750.000 itu tiap bulan. Padahal ini total selama ya dan jauh lebih kecil dari alokasi KJP yang dicairkan yang diberikan setiap bulan. Ya. Dan sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Pak Ahok ini, Pak Ahok ingin melakukan tertib administrasi, membangun sistem sehingga dana KJP ini tidak bisa dicairkan. Masyarakat Jakarta sempat protes ke Pak Ahok, kenapa tidak bisa dicairkan? Sempat ada seperti itu, Bang. Ternyata ya, kalau dicairkan mereka bisa menggunakan ini secara salah. Ada yang ibunya pakai untuk ke salon. Tidak ada hubungannya dengan biaya karena berupa pendidikan. uang maksud Anda? Karena berupa uang. Karena itu sistem ini kemudian dikunci secara rapi, ya, dibangun oleh Pak Ahok. Segala sesuatu ini bisa digunakan dengan sistem auto debit, ya, dengan bermitra dengan Bank DKI Jakarta dan hanya bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan seragam, buku, biaya sekolah. Dan hari ini diaksesnya di mana? Dan hari ini itu Pak Ahok itu tidak hanya memberikan kepada sekolah negeri, bahkan kepada sekolah swasta. Khusus untuk sekolah-sekolah madrasah dan MTS itu sudah dilakukan ya komunikasi bahkan MOU ya dengan Kementerian Agama dan segera akan dialokasikan hal ini. Nah, ini kan harus bertahap. Ini harus bertahap. Jadi kalau dibilang diskriminatif, tidak. Pak Ahok sudah melakukan ini berkomunikasi dengan Kementerian Agama. Jadi begini, dalam psikologi politik kita ini banyak yang salah. Orang hanya melihat apa yang dikatakan dan lupa apa yang sudah dilakukan. Orang hanya respect dan memberikan apresiasi kepada apa yang dijanjikan. Mereka lupa apa yang sudah diberikan bukti. Nah ini. Jadi Pak Ahok itu sudah memberikan bukti. Saya akan berikan kesempatan terkait dengan KIP, ini kita juga harus cek. Mas Anies ini kenapa di reshuffle oleh Presiden Jokowi? Jangan-jangan karena target ya membereskan KIP ini tidak sesuai target dan terkesan kelihatannya orang ini ya tidak punya sensitivitas terhadap daerah-daerah miskin di Indonesia. Tidak punya, mohon maaf ya, hatinya kurang kelihatan terhadap ini sehingga kemudian menyamaratakan saja dan terkesan bekerja hanya untuk memenuhi target. Saya akan berikan Bang Andri kesempatan untuk bisa menanggapi Bang Ansyi, tapi lebih asik kalau nanggapinnya di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usai jeda berikutnya. Jika menurut Bang Andre tadi Pak Ahok melewatkan prinsip-prinsip keadilan dan dijawab oleh Bung Ansyi Lema bahwa dalam prinsip keadilan John Rawls memang semua orang tidak bisa start dalam level yang sama, harus ada keberpihakan, harus ada afirmatif policy untuk bisa membuat semuanya lebih adil dan setara. Itu tadi jawaban dari tim pemenangan Ahok Jarot. Bung Andre, ada yang mau Anda tanggapi? Banyak sekali kemudian sanggahan-sanggahan atau jawaban dari pertama ya, KJP itu beda dengan Kartu Indonesia Pintar. Kartu Jakarta Pintar tuh yang membagikan adalah kepala sekolah. Kartu Indonesia Pintar itu menyasar, ini fakta dan data, 30% anak DKI Jakarta itu tidak bersekolah. Jadi 30% anak DKI Jakarta itu tidak sekolah. Kartu Indonesia Pintar menyasar yang itu. Makanya kenapa Mas Anies sebagai Menteri Pendidikan menginginkan agar DKI menerima Kartu Indonesia Pintar, karena KJP itu yang membagikan kepala sekolah berdasarkan data dari kepala sekolah anak-anak yang ada di sekolah itu. Berdasarkan data kepala sekolah. Kalau KIP? KIP berdasarkan data BPS. Ya, mendata siapa anak-anak yang tidak bersekolah. Anak-anak yang tidak sekolah itu ada 30% di DKI. Makanya Mas Anies sebagai Menteri Pendidikan menginginkan agar anak yang 30% di DKI Jakarta itu yang tidak bersekolah bisa bersekolah. Selama ini 30% ini tidak bisa mengakses KJP? Tidak bisa mengakses karena mereka tidak bersekolah. KJP ini hanya bisa diakses dengan anak yang bersekolah. Dibagikan oleh
kepala sekolah. Itu satu. Yang kedua, saya ingin menjawab soal pendistribusian Mas Anies sebagai Menteri Pendidikan. Ini fair. Kita harus sampaikan kepada publik informasi yang utuh. Azas manfaat Kartu Indonesia Pintar itu tahun 2015 sudah bisa dirasakan oleh masyarakat, oleh anak sekolah yang membutuhkan. Hanya kartunya belum sampai waktu itu. Tapi azas manfaatnya atau uangnya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Kartunya memang baru 17 juta terdistribusi. Belum bisa karena belum selesai dicetak. Dan tapi manfaat itu sudah bisa dicairkan. Lalu perintahnya adalah harus berdasarkan data BPS. Ya. Nah, data BPS itu terlambat keluar, baru awal 2016 keluar. Ini fakta yang menyulitkan Mas Anies sebagai Menteri Pendidikan mendistribusikan kartu itu. Jadi tapi azas manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, ya pelajar yang membutuhkan itu 2015. Jadi tidak relevan kalau Mas Anies di reshuffle. Karena Kartu Indonesia Pintar. Mungkin Pak Presiden Jokowi yang lebih pantas menjawab dan kita sampai sekarang belum pernah mendengar apa alasan Pak Jokowi mereshuffle Mas Anies. Oke. Dan dari segi jawaban substansi ataupun prosedur logistik, bagaimana Anies Baswedan mengelola Kartu Indonesia Pintar ini semuanya terjawab sudah dan semua itu sukses dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Dan perlu yang diingat sekali lagi, Kartu Indonesia Pintar yang diinginkan oleh Mas Anies masuk ke Jakarta ini karena 30% anak usia sekolah tidak bisa bersekolah di DKI itu tidak. Kenapa bisa begitu, Bang? Kenapa bisa begitu? Karena kartu Jakarta akses atau datanya yang salah atau ada diskriminasi lain? Bukan. Jadi karena kartu Jakarta Pintar ini bisa diakses dan didistribusikan oleh kepala sekolah. Jadi tidak mengcover anak-anak yang tidak bisa bersekolah. Jadi ini dua kacamata yang berbeda sehingga Mas Anies waktu jadi Menteri Pendidikan menginginkan hal ini. Jadi supaya terang benderang ya. Kita harus bicara fakta, data dan kenyataan, bukan pencitraan. Saya akan ke Bung Jimmy dulu. Kalau kita lagi, ini kemudian kita tarik lagi ke atas ini. Sebelum saya akan ke Bung Jimmy untuk bertanya mengenai bagaimana evaluasi Kartu Jakarta Pintar dan juga Kartu Indonesia Pintar juga. Karena kemudian banyak orang yang menyanding-nyandingkan. Saya punya data yang akan saya minta produser saya untuk menampilkan di belakang mungkin bagaimana data perbandingan antara Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Indonesia Pintar. Ini kalau kita lihat, ya di belakang saya, ini per bulan untuk Kartu Jakarta Pintar SD 210.000, SMP 260.000, SMA 375.000. Untuk Kartu Indonesia Pintar ini per tahun. Ya. Kelihatannya lebih besar, tapi ini per tahun. Satu tahunnya 450.000, SMP 750.000, SMA 1 juta rupiah. Ini memang kemudian yang menjadi perbandingan antara KJP dan KIP dari segi kuantitas uang yang kemudian diberikan. Kalau evaluasi Anda, Bung Jimmy, kalau dari segi distribusi, kemudian ketermanfaatan kedua kartu ini kan sudah berjalan, KIP sudah berjalan 1,5 tahun mungkin ya Bang ya, Bang Andrea sudah berjalan 1,5 tahun seiring dengan pemerintahan Presiden Jokowi, KJP lebih lama lagi. Evaluasi Anda gimana Bung Jimmy? Ya, lihat aja dari angka itu ya. SD 20.000 per bulan, ya KIP pas 50.000. Nggak ada apa-apanya kan KIP? Nggak ada apa-apanya dari jumlah. 250 1 bulan loh. Jadi 1 tahun sudah berapa itu? 2 juta. Ini 1 tahun pas 50.000. Ya, kalau ditambah ke situ, saya katakan ditambah pas 50.000, ditambah nih tambah 50.000 oleh DKI, nggak ada masalah saya pikir dari segi uang. Jadi saya pikir nggak ada masalah ditambah KIP dan KJP maksudnya? Ya, enggak, maksudnya DKI mungkin bisa menambah lagi 400.000 jadi 50.000 yang dari sini nih dipindahkan. Saya mau katakan saya bisa terima kenapa nggak ditambahkan ke KJP selain karena itu udah double ya, karena itu terlalu kecil kok masukinnya. Itu satu, saya melihat itu. Tapi saya mau kembali nih ya ke tadi saya katakan yang paling penting di pendidikan Jakarta, di seluruh Indonesia kalau kacamata saya, Indonesia, bukan hanya sekedar akses pendidikan, bukan akses pendidikan, tapi pendidikan yang kualitas. Tadi saya bilang 50% di DKI, Pak Anies dan Pak Ahok pun tidak membicarakan kenapa 50% itu hanya 50% yang sampai pada tingkat SMA. Itu yang harus dilihat.
Iya. Jadi ada kualitas sekolah. Kita Mungkin bisa karena bicara akses tentang sulit. guru, nggak pernah bicara tentang guru yang di Jakarta sudah dapat hampir rata-rata 5 juta dan sebagainya. Ini akses, ini kualitas pendidikan yang harus dibicarakan. Nah, Pak Anies nggak bicara tentang kualitas pendidikan, bicara persoalan 450.000 perak. 450.000 Kalau kita rupiah bicara itu. ini, kita kan Boleh bicara saya- dua kartu yang kemudian bisa terdistribusi, dan Bang Andre tadi mengatakan KJP banyak yang belum terdistribusi. Oh tidak, hasil penelitian teman-teman di ICW kira-kira waktu Pak Ahok masih wakil gubernur, kami datang dan beritahukan ada sekian tidak mungkin tidak sampai 2% yang tidak tercapai, tidak sampai dapat. 2%, Tidak berarti sampai angka 2% di 30% Jakarta. masyarakat Saya tidak DKI tahu, itu- tapi kalau KJP itu silakan periksa apa namanya penelitian teman-teman di ICW kira-kira tahun Kartu lalu. Indonesia Pintar itu 1,5 tahun sudah berjalan. Anda melihatnya seperti Ini yang apa? dari KJP yang dikasih waktu itu. Oke. Itu nggak sampai. Kalau Kartu Indonesia Pintar untuk seluruh Indonesia, Anda kan juga koalisi dari koalisi pendidikan. Ya, saya pasti tidak mendapatkan saya laporan tidak dan rela juga tahu evaluasi. laporannya kan, kalau nggak salah data saya nggak tahu tahun berapa ini, Ya. mungkin tahun kemarin atau kan yang mau ditarget Kartu Indonesia itu 15,5 juta. Ya. 15,5 juta perkiraannya itu orang-anak miskin. Tapi kalau Pak Anies sendiri sudah mengklaim sudah membagikan secara fisik kepada 19 juta nggak tahu datanya berbeda masyarakat. kalau begitu. Ya, 15 saya juta. sampaikan Tapi sedikit. saya pikir saya mungkin berbeda pandangan ya. Saya sengaja untuk memberikan berbeda pandangan ya, pandangan saya itu tidak hanya saya garis bukan akses bantuan KIP dan KJP tidak penting, perlu buat saya, perlu cukup, tapi jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, saya yakin seyakin-yakinnya anak miskin tetap gagal. Oke. Secara teoritis bisa dijelaskan. Jadi bukan Secara permasalahan teoritis bisa uang, dijelaskan. bukan permasalahan uang dan Bukan juga persoalan distribusi, tapi persoalan juga- kualitas di sekolah. Bagaimana menghadapi anak-anak yang miskin? Bagaimana anak-anak yang miskin? Berbeda. Tadi dijelaskan. Anak-anak miskin itu berbeda. Di rumah nggak biasa lihat TV kok. Iya, ya. Baik. Nah itu yang nggak dibahas, bahwa Pak Anies kayak atau termasuk dengan sangat misal dengan Pak Anies, Pak Ahok, Pak siapa lagi? Ya, Itu- Pak Agus. itu tidak. Jadi masyarakat mau semua lihat. bicara- Sekarang masyarakat mau lihat nih. Baik. Jangan diasumsikan bahwa pendidikan di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik. Ya. Jangan diasumsikan begitu. Diasumsikannya ada yang nggak beres. Oke, melalui dengan akses tadi itu. Tadi saya bilang, saya ulang, bukan tidak penting. Tapi jangan berhenti di situ. Saya punya kesan berhenti di sini. Iya. Ribut-ribut itu hanya untuk gitu. Lain juga 450.000 perak gitu di Jakarta nggak jadi ada tidak terlalu apa-apanya. substansi perdebatan ini menurut Anda, ya? Perdebatannya jangan berhenti di situ. Perdebatan di kualitas Iya, pendidikan. Mari kita bicarakan bagaimana pendidikan kualitas di Jakarta. Itu yang penting. Kenapa mempersoalkan KIP yang Ini, tidak Mas, substansi tadi? supaya diketahui, ini data, ya. Kenapa Kartu Indonesia Pintar itu dibutuhkan? Karena data BPS saja saya sampaikan ya, bahwa terus terang di data BPS itu menyebutkan bahwa anak usia sekolah yang benar-benar sekolah di DKI itu hanya 64%. Ada 35% anak Sebentar, DKI. Sebentar, ini data BPS. Ini data tahun berapa? Ini Enggak, jangan-jangan manipulasi ini. Enggak, data Ini BPS manipulasi, karena saya April bisa keluarkan 2016. data. Silakan. Saya bisa Data keluarkan BPS data. Baik. April 2016. Jadi Hati-hati, ini silakan didata. manipulasi ini. Enggak, saya nggak manipulasi. Bahaya. 64% masyarakat Bahaya Jakarta yang bisa mengakses pendidikan. Nah, Berarti dan ada ini sekitar jadi 30%-an dan yang tidak. harus diketahui Mas ya. Anggaran pendidikan DKI ini 40 kali lebih besar dari anggaran pendidikan Papua. Oke. Tapi ya, angka anak bersekolah di Kepulauan Seribu saja jauh lebih rendah daripada di Nabire maupun daerah-daerah lain di Papua. Singkat kata, Ini dengan fakta. anggaran yang besar, Iya. kemudian pengelolaan pendidikan Betul. di Jakarta tidak substansi menurut Betul. Anda, atau tidak mencapai sasaran yang dituju. Seperti itu. Betul, ini data BPS April 2016. Saya bicara data. Baik. BPS itu adalah Jadi- pemerintah pusat. Jadi gini. Jadi bukan pencitraan, Ya. bukan data abal-abal. Nah, silakan dijawab, Mas. Jadi begini, jadi pemerintah nasional maupun pemerintah daerah itu punya program wajib belajar. Dan wajib belajar itu mulai dari SD, SMP minimal sampai SMA. Kan begitu. Ya. Syukur kalau kemudian bisa ditingkatkan lagi melalui alokasi anggaran yang cukup berpihak kepada kaum miskin. Jadi kalau dibilang data seperti itu harus dicek kebenarannya lagi. Ya, satu. Yang kedua, DKI ini tercatat sebagai daerah yang angka putus sekolahnya itu paling rendah. Ya. Dulu dibilang yang paling rendah putus sekolahnya itu adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Ada di angka 13%. Tahu berapa angka putus sekolah di DKI sekarang? Berapa, Bang? Seperti kata Bung Andre tadi, 30%. 0,4%. Ya.
Jadi Datanya dari mana, Mas Ansy? silakan dibuka. Ini ada data yang kemudian nanti akan kita Ya, boleh kita compare, kita ya. compare, kita Kami olah bersama-sama, berpegang tapi kita kepada akan data bicara mengenai BPS. substansi. Ah, Lagi-lagi silakan. kita akan bicara bukan, Ya. kita lagi-lagi bicara mengenai Kalau substansi bicara soal kartu. peningkatan kualitas, ya kualitas guru, bicara pendidikan, pendidikan ini multidimensional pendekatannya, ya. Jadi bukan sekedar memberikan akses kepada pendidikan, betul seperti kata Pak Jimmy tadi, tetapi juga memberikan kualitas, kan begitu. Dan kualitas ini antara lain yang disasar itu adalah juga para guru. Distribusinya Guru yang tidak sampai baik 30% tuh, Bang. 21% anggarannya. Dan APBDP perubahan ini ditingkatkan lagi. Ada sekitar 4T lagi dialokasikan untuk pendidikan. Ya. Apakah ini 21%? Kalau negara itu kan mengharuskan minimal 20%. Ini 21% berarti sudah di atas itu. Bahkan kepada para guru, ya, ini sudah diberikan salary yang di atas rata-rata dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Yang pasti kan begini, Pak Ahok itu tidak pernah ya melakukan proses budgeting atau penganggaran yang sampai angkanya itu lebihnya 23 triliun. Nah, itu Mas Anies itu kemarin ketika buat anggaran, begitu Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani periksa yang tunjangan buat para guru itu bisa kelebihannya 23T. Ini berbahaya kalau pejabat seperti ini. Ini Baik, disukai oleh Bu Ansy. orang-orang yang kemudian Ya. ingin Bu Ansy, menggarong kita negara kembali, ini. Enggak, kita kembali bicara. Bukan, Kita, ini soal baik. integritas. Baik, kita Ya, akan ini bicara soal mengenai rekam kapasitas. jejak di Menjawab sesi sedikit. berikutnya. Ini soal rekam Kita jejak akan juga. bicara mengenai rekam jejak di sesi berikutnya, tapi saya akan minta ada tanggapi bagaimana Itu bahaya itu. Bang Ansy. Kemudian Pak Anies kemudian memberikan solusi sebenarnya untuk bagaimana sih masyarakat Jakarta terutama para pelajar. Pak Alex sudah bilang 450 kalau ditambahkan ini, ya. Komplementer. Mas, ini beda mindset. ini Saya ingin jelaskan. nendangnya tuh semana. Kartu Program Indonesia ini. Pintar itu, boleh saya kasih kesempatan. Kartu Indonesia Pintar itu beda dengan kartu Jakarta Pintar. Kartu Jakarta Pintar itu yang membagikan kepala sekolah bagi anak-anak yang sudah bersekolah. Nah. Kartu Indonesia Pintar itu Mas harus berpikir bagi anak-anak yang kerjanya masih mengais-ngais sampah Ya, di DKI orang Jakarta. tuanya memiliki KKS itu Iya, tadi kan. jadi orang Kartu tuanya Keluarga Sejahtera. anak ini belum masuk di sistem sekolah. Nah, itu Bang bedanya. Ansy. Bagaimana Jadi kemudian- data BPS Ya. bisa di cross check untuk tingkat SMA itu ada sekitar 35% tidak bersekolah. Untuk tingkat SMP masih ada 10%. Baik. Ini data BPS yang Baik. diumumkan April 2016. Harusnya kartu ini Saya bisa jadi saling melengkapi. kartu itu Jadi seharusnya saling melengkapi, saling bersinergi, bukan dipertentangkan. Karena beda sekali beda gitu, Bang, ya. segmennya. Jadi kartu satu Jakarta hanya untuk Pintar, sekali lagi kartu Jakarta Pintar hanya dibagikan oleh kepala sekolah berdasarkan data kepala sekolah. Kepala sekolah yang membagikan kepada Baik. pelajarnya. Kartu Indonesia Pintar bagi anak-anak yang mengais sampah, jadi tukang ngamen, bagaimana mereka bisa masuk sekolah. Maka itulah tujuan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan memastikan anak-anak yang tidak bersekolah di DKI itu bisa mendapatkan Baik. akses pendidikan. Jadi memang- mindset itu yang berbeda dengan Pak Ahok. Lalu bicara soal integritas. Anda lihat, hari ini kami mengumumkan 2 mantan komisioner KPK, Bambang Wijoyanto dan Anand Pandu, menjadi tim sukses Anies dan Sandi. Itu menunjukkan integritas Anies jelas daripada petahana yang bermasalah, sumber waras tidak jelas, lalu reklamasi tidak jelas. Ini kalau bicara integritas, Baik, kita harus buka-buka. Oke, nanti kita akan bicara rekam jejak masing-masing Iya. calon di Jelas tim sukses Anies ada 2 komisioner Baik, KPK. kita akan jeda sejenak, Oke, kami akan silakan. segera kembali usai jeda berikut ini. Pak Ahok itu penerima Bung Hatta. Untuk perbincangan kita pada malam hari ini saya akan ke Bung Jimmy. Bung Jimmy, kalau kita untuk menengahi bagaimana perdebatan dua ini kan memang secara ide, secara gagasan, secara sistem memang sudah secara melihat keadilan saja masing-masing sudah berbeda. Bagaimana kemudian warga Jakarta harus melihat bagaimana cara pemimpin mengelola pendidikan terutama dengan bantuan sosial atau bantuan sosial di bidang pendidikan ini. Seperti apa yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta sih sebenarnya? Tadi sebenarnya saya coba menengahkan dengan tadi. Kita bicara seperti hanya itu aja, tidak bisa kita bicara kualitas sebenarnya. Itu tapi ya itu yang saya pikir jalan menengahnya Untuk itu. bantuan sosial sendiri, Bang, Bantuan yang paling penting apa yang diterima oleh masyarakat Jakarta? Apakah subsidi uang, apakah subsidi barang, ataukah beasiswa? Ya, kan subsidi yang dikasih sekarang misalnya ambil KJP atau KIP tadi jumlah itu uang ya, tapi kemudian yang KJP itu kan untuk bantuan misalnya beli buku dan sebagainya, dan termasuk memikirkan transport itu di dalamnya itu buat saya tepat
tidak salah gitu ya, tidak tepat. Tapi saya katakan lagi tadi, yang tadi saya hanya mesti ulang-ulang untuk mengingatkan pada masyarakat bahwa saya mengatakan pada masyarakat yang paling penting itu sebenarnya kualitas gitu, kualitas pendidikan. Kenapa asumsi saya kualitas pendidikan kita tidak terlalu seberikan. Untuk lebih jelas mungkin orang tidak suka ya, tapi untuk melihat gambaran saja gitu ya, bukan perbandingan tanda kutip ya. Misalnya ambil negara yang kecil, walaupun kecil sekali, Finlandia. Orang bicara pendidikan pasti tidak akan melihat Finlandia. Lalu orang akan bilang itu negara kecil, iya negara kecil. Tapi saya mau memperlihatkan ini loh cara untuk membuat pendidikan itu berkualitas. Itu yang saya pikir yang dibahas. Dengan uang yang seperti ini tentu saja lagi-lagi saya bilang penting. Nah, kaitannya dengan tadi saya pikir bicara kesetaraan. Di dalam pendidikan juga harus membicarakan tentang kesetaraan. Hasil penelitian memang belum banyak penelitian di Indonesia, tapi kalau di Eropa, misalnya Prancis dan sebagainya, Amerika dan sebagainya, itu sudah jelas ada ketidakadilan di dalam pendidikan. Maksudnya bagaimana? Tadi sudah arahkan. Kalau anak miskin dan anak orang kelas menengah disatukan di satu sekolah itu, kalau tidak ada perlakuan yang lain pada anak itu pasti gagal dia. Itu pasti gagal. Itu yang harus mesti dilihat ya. Dan bantuan sosial, kita kembali ke bantuan sosial di bidang pendidikan, memang apa yang kemudian dilakukan oleh negara melalui KIP dan apa yang dilakukan oleh Pak Ahok oleh KJP itu tugas negara. Kombinasi yang baik. Itu harus tugas negara, harus menambahkan. Tugas negara. Ada KIP, ada KJP, dan saya memperkirakan dari tadi sudah saya memperkirakan itu jumlah baik dari KIP maupun KJP akan terus mungkin bertambah, kalau nggak bertambah nggak ada gunanya. Yang terakhir saya akan kasih kesempatan Bung Ansy, kemudian Bung Andri. Yang terakhir pertanyaan saya yang membuat saya penasaran sebenarnya. Dengan Pak Ahok menolak KIP masuk ke DKI Jakarta, ini bukannya suatu bentuk quote-unquote pembangkangan atau mungkin melawan kebijakan pemerintah pusat seperti itu, Bang? Tidak. Kan tadi sudah kita jelaskan soal konsep keadilannya John Rawls dan Robert Nozick tadi. Secara administrasi kenegaraan? Tidak ada. Tidak ada yang disalahkan. Tidak ada yang disalahkan. Justru karena Pak Ahok punya care, kepedulian, makanya dia ingin berbagi, dia melakukan share. Jadi care dan ingin share kepada daerah lain. Karena apa? Karena masalah anggaran itu tidak menjadi masalah di DKI Jakarta. Yang berikut soal mekanisme dalam KJP ini, ya. Dahulu ya biasanya berdasarkan pengantar dari RT RW. Tetapi dalam kenyataannya RT dan RW ini kerap kali tidak terlalu teliti, cermat dan seksama untuk menentukan siapa yang harus menerima KJP ini. Salah kalau dikatakan yang menerima KJP ini ya tidak berasal dari kaum miskin. Kaum miskin ini juga yang menjadi prioritas karena mereka sasarannya. Ini yang disebut dengan affirmative policy, ya, kebijakan yang berpihak. Karena ya RT dan RW kurang cermat melakukan proses katakanlah seleksi, kemudian kepala-kepala sekolah ini, masing-masing sekolah ini dikontrol secara ekstra ketat dan kemudian mereka yang antara lain mencatat satu persatu kira-kira, terutama mereka yang miskin, yang harus diprioritaskan untuk mendapatkan KJP ini. Yang tidak baru kemudian ini mendapatkan rekomendasi. Yang tidak sekolah angka kan juga putus banyak, sekolah di Jakarta hari ini ada di bawah 1% dan terbaik di Indonesia. Ya kira-kira seperti itu. Jadi kalau hari ini Pak Ahok mengatakan kami bisa jalan dengan KJP, sebenarnya Pak Ahok itu ingin peduli kepada pendidikan di Nabire, pendidikan di Flores, singkat pendidikan kata, di daerah-daerah lain. jika Basuki Cahayapurnama kembali menjadi gubernur tidak akan lagi memakai KIP, tetap memakai KJP. Iya, karena seperti itu. dana alokasi umum ya itu setiap tahun juga dianggarkan untuk DKI Jakarta. Tetapi DKI punya APBD yang cukup dan daripada mubasir kemudian ini dialokasikan. Soal integritas tadi, Pak Ahok ini penerima Bung Hatta Anti Corruption Award bersama dengan Ibu Tri Risma Hari ini dan Joko Widodo. Bu Ansy, saya akan beri kesempatan Bu Andri. Terakhir dari Anda, apakah jika Anies Baswedan menjadi gubernur tetap KIP akan dipaksakan atau mungkin akan diintegrasikan dengan sistem di DKI sekarang? Jadi begini. Singkat saja Bung Andri, waktu pertama saya harus jelaskan ya. KJP itu akan kami tingkatkan anggarannya kalau Mas Anies jadi gubernur. Yang kedua, kami akan menerima KIP. Karena apa? Kartu Indonesia Pintar itu adalah untuk membantu anak yang tidak bersekolah, Mas. Kalau kartu Jakarta Pintar itu adalah membantu anak miskin yang sudah bersekolah. Jadi ini dua hal yang berbeda. Angka partisipasi murni ya di DKI ini untuk anak SMA, tingkat SMA itu hanya 65%. Anak DKI yang bersekolah. SMP hanya 90%. Jadi ada 10% yang tidak bersekolah SMP, ada 35% yang SMA. Satu lagi, di data pokok
Pendidikan, ya, Kementerian Pendidikan tahun 2015, Desember 2015 itu ada 18.477 kelas dan ruang penunjang kelas yang rusak ringan. Bahkan hanya 56% kelas di SMK di DKI yang layak. Itu di DKI ya, Di Bang? DKI Jadi ini intinya data. dengan anggaran yang besar itu belum bisa Iya, Anda bayangkan menciptakan kualitas pendidikan yang 40 baik. kali Baik. lipat anggaran DKI ini lebih besar Baik, dari Bung Andre. Papua. Jadi, Bung Andre, kami sudah tidak punya sekali waktu. lagi Nabire, tim Mika ya, Baik. dan Merauke jauh lebih Baik. tinggi angka partisipasi murni SMA-nya Baik, daripada Bapak-bapak. Kepulauan Seribu. Jadi Terima Itu kasih fakta dan 451 data. tahun. Nanti kita akan lanjutkan 1 diskusi tahun ini di warung kopi depan. 450. Kalau Supaya integritas ya, Supaya Ya, untuk- kita akan bicara tim sukses Anies Sandi adalah komisioner KPK. Bapak, terima Dan kasih. bisa atas salah perbincangannya. sampai 23T gitu. Ya, Ibu Sri terima- Mulyani katakan itu. Baik, kita akan Itu bahas nanti konyol bagaimana namanya. alokasi dana lagi dan juga perbincangan mengenai rekam jejak di diskusi yang lainnya. Ya. Terima kasih Bung Hansi, terima kasih Bang Jimmy, terima kasih Bang Andre atas perbincangan yang Terima hangat kasih. malam hari ini. Boleh salaman satu sama lain, Bapak-bapak silakan. Salaman dulu.